إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Ketahuilah, cinta kepada Allah dan Rasulnya adalah termasuk ibadah yang dengannya kita mendekatkan diri kepada Allah. Cinta kepada Allah dan Rasulnya bukan sekedar perasaan yang sudah menjadi fitrah kita sebagai hamba Allah dan sebagai orang beriman, tapi itu juga adalah cara kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu jemaah sekalian, Allah mengabarkan kepada kita di dalam Al-Quran, ada orang-orang yang terjerumus dalam dosa terbesar, yaitu dosa syirik, karena menduakan Allah dalam cinta. Lalu Allah kabarkan sifat orang-orang yang beriman itu sangat kuat cinta mereka kepada Allah, sebagaimana firman-Nya, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan di antara manusia, kata Allah, ada orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai tandingan-tandingan bagi Allah. Mereka mencintai tandingan-tandingan tersebut seperti kecintaan mereka kepada Allah. Maka dengan sebab itu mereka dihukumi sebagai orang-orang musyrik. Kenapa? Karena mencintai makhluk seperti cinta mereka kepada Allah. Lalu Allah katakan, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Adapun orang-orang yang beriman lebih kuat cinta mereka kepada Allah daripada orang-orang musyrik itu. Cinta kepada Allah yang ternilai ibadah adalah kecintaan yang disertai dengan pengagungan dan ketundukan yang mutlak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecintaan yang disertai dengan pengagungan, pemuliaan dan ketundukan yang mutlak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jemaah sekalian, jika ada cinta seperti ini di hati seorang hamba, dia sedang beribadah kepada Allah dengan amalan hati, yaitu cinta. Kemudian jemaah sekalian, sebagai konsekuensi kecintaan kita kepada Allah, maka kita harus mencintai apa yang Allah cintai, sebagaimana kita juga harus membenci apa yang Allah benci. Dan jemaah sekalian, ketahuilah, ini adalah ikatan iman yang paling kuat, cinta karena Allah dan benci karena Allah. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awsaku ural iman al-hubbu fillah wal bughdu fillah.
ikatan iman yang paling kuat adalah cinta karena Allah dan benci karena Allah. Kalau kita benar-benar cinta kepada Allah, kalau kita benar-benar beriman kepada Allah, maka wajib bagi kita mencintai apa yang Allah cintai, sebagaimana wajib bagi kita membenci apa yang Allah benci. Ini juga ibadah yang disebut cinta dan benci karena Allah semata-mata. Maka jemaah sekalian, wajib bagi kita mencintai orang-orang yang beriman kepada Allah dan mencintai keimanan serta amalan-amalan yang Allah cintai, sebagaimana wajib bagi kita membenci orang-orang yang Allah benci dan orang-orang yang Allah murkai, yaitu mereka yang kafir kepada Allah, yang durhaka kepadanya, yang menduakannya, mempersekutukannya, yang suka berbuat maksiat kepadanya. Inilah cinta dan benci karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu jemaah sekalian, makhluk yang harus menjadi paling kita cintai adalah Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kenapa jemaah sekalian? Karena beliaulah makhluk yang paling Allah cintai, sehingga kita pun mencintai beliau melebihi siapapun. Bahkan jemaah sekalian, Allah telah memberi ancaman keras kepada kita. Apabila kita lebih mencintai selain Allah atau selain Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, atau selain amal-amal soleh, sebagaimana dalam Al-Quran Allah mengatakan, Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasikin. Dalam surat At-Taubah ayat ke-24 Allah mengatakan, katakan wahai Muhammad, sampaikan kepada umatmu, kalau kalian lebih mencintai orang tuamu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, karib kerabatmu, harta-harta yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu takutkan kerugiannya, rumah-rumah kalian yang kalian senangi, daripada Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalannya. Perhatikan jemaah sekalian, ini 8. Ada 8 Allah ingatkan. 8, 5 dari kalangan keluarga, 3 harta dan pekerjaan. Kata Allah, kalau ini lebih kita cintai daripada Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan azabnya kepada kalian, dan Allah tidak akan memberikan hidayah kepada orang-orang yang fasik itu. Jadi subhanallah jemaah sekalian, ayat ini memberi ancaman keras kepada orang yang lebih cinta kepada keluarganya atau cinta kepada dunia daripada Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalannya atau amal-amal soleh. Allah berikan 2 ancaman. Yang pertama kata Allah, tunggulah sampai Allah datangkan azabnya. Yang kedua, Allah tidak akan memberikan hidayah kepada mereka. Jadi jemaah sekalian, ini wajib bagi kita, harus kita hadirkan dalam hati kita. Lebih kita cinta Allah, kemudian setelah itu Rasulnya Nabi Muhammad SAW, kemudian setelah itu amal-amal soleh, seluruh ajaran Islam, semuanya harus kita cintai. Oleh karena itu jemaah sekalian, termasuk pembatal keimanan seseorang adalah jika dia benci kepada Allah atau benci kepada Rasulullah SAW atau membenci satu ajaran beliau. Apakah ajaran itu terdapat dalam Al-Quran atau terdapat dalam hadis beliau? Maka orang yang membencinya, tidak mencintainya, Islamnya batal. Dia bukan lagi seorang muslim. Sebagaimana Allah tegaskan, dzalika bi annahum karihu ma anzalallah fa ahbata a'malahum. Yang demikian itu kata Allah,
mereka menjadi kafir karena mereka benci ajaran yang Allah turunkan kepada Rasulnya Muhammad SAW, maka Allah menghapuskan amalan-amalan mereka. Jadi jemaah sekalian, nggak ada gunanya seseorang itu sholat, puasa, zakat, haji, kalau ada satu ajaran Islam, ajaran Allah dan Rasulnya yang dia tidak sukai, yang dia benci. Kata Allah, mereka yang membenci itu menjadi kafir dan Allah hapuskan amalan-amalannya. Kemudian jemaah sekalian, Rasulullah SAW juga menegaskan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak beriman setiap orang dari kalian sampai aku lebih dia cintai daripada orang tuanya sendiri, daripada anaknya sendiri, dan dari seluruh manusia. Jadi jemaah sekalian, tidak betul iman kita kalau kita lebih mencintai seseorang daripada Rasulullah SAW. Jemaah sekalian, mengapa setelah cinta kita kepada Allah, kita harus lebih cinta kepada Rasulullah SAW melebihi seluruh makhluk? Karena jemaah sekalian, pertama, beliaulah yang paling dicintai oleh Allah. Kemudian yang kedua, karena beliau adalah makhluk yang paling cinta dan paling sayang kepada kita. Kemudian yang ketiga jemaah sekalian, karena Nabi kita yang mulia Muhammad SAW adalah makhluk yang paling baik kepada kita. Maka harusnya beliau yang lebih kita cintai, karena beliau adalah orang yang paling baik kepada kita. Apa kebaikan beliau kepada kita? Beliau telah menunjuki kita jalan kebenaran. Beliau telah membimbing kita untuk meraih kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Dan beliau telah mengajarkan kepada kita apa saja yang bisa membinasakan kita, membuat kita tersesat dan mendapatkan azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Inilah jemaah sekalian, kebaikan terbesar dalam hidup kita, yaitu mengetahui kebenaran untuk kita ikuti, kita amalkan, dan juga kita tahu mana jalan kesesatan untuk kita jauhi. Inilah yang diberikan oleh Rasulullah SAW kepada kita, yaitu bimbingan untuk menggapai kebahagiaan yang sejati. Inilah kebahagiaan yang hakiki. Inilah kebaikan terbesar dalam hidup kita. Wabillahi taufik. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wala hawla wala quwwata illa billahi, amma ba'd. Kaum muslimin jemaah salat Jumat yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan, datang seseorang bertanya kepada Rasulullah SAW, mata sa'ah, kapan hari kiamat? Maka jemaah sekalian, Rasulullah SAW tidak menjawab pertanyaan tersebut. Kenapa? Karena beliau hanyalah manusia biasa, tidak mengetahui tentang ilmu gaib yang Allah tidak beritahukan kepada beliau. Dan termasuk kekufuran, kesyirikan kalau ada orang yang mengaku-ngaku tahu ilmu gaib. Karena Allah mengatakan, tidak ada satupun makhluk di langit maupun di bumi yang mengetahui perkara gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Surat An-Naml ayat ke-65. Kemudian Nabi SAW balik bertanya kepadanya, "Wa ma addata laha?" Apa yang sudah kamu siapkan untuk menghadapi hari kiamat? Perhatikanlah jemaah sekalian, bukan soal kapan hari kiamat, tapi apa yang sudah kita persiapkan untuk menghadapi hari kiamat. Maka orang itu menjawab, hubbullahi wa rasulih. Yang aku siapkan menghadapi hari kiamat adalah cintaku kepada Allah dan Rasulnya. Maka Rasulullah SAW bersabda, anta ma'aman ahbabta. Kalau begitu, kamu akan dibangkitkan bersama yang engkau cintai. Artinya jemaah sekalian, kalau kita benar-benar cinta kepada Allah,
maka kita kelak akan dibangkitkan di hari kiamat. Kalau kita benar-benar cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan dikumpulkan di hari kiamat bersama beliau. Ini sekaligus juga peringatan bagi kita. Jangan sampai kita mencintai orang yang Allah benci, orang yang kafir, yang durhaka kepada Allah. Nanti kita akan dibangkitkan bersama dia. Jadi hati-hati jemaah sekalian. Jangan asal kita lihat orang lalu kita jadikan fans kita, kesukaan kita, idola kita, kecintaan kita. Na'udzubillah. Kalau dia orang fasik, suka berbuat dosa, suka berzina, suka riba, bahkan kafir kepada Allah, maka na'udzubillah, kalau kita cinta kepadanya, kita terancam dibangkitkan bersama dia. Tetapi kalau yang kita cintai orang-orang beriman, orang soleh, orang yang rajin ke masjid, terutama para ulama Rasulullah SAW dan para sahabat beliau, maka insya Allah kita akan dibangkitkan bersama beliau. Sampai-sampai kata Anas, inilah kalimat yang paling kami senangi setelah senangnya kami terhadap agama Islam. Inilah kalimat yang paling senangi, karena kata Anas, amalku tidaklah seperti Rasulullah SAW, amalku tidak seperti Abu Bakar, amalku tidak seperti Umar, tapi aku mencintai mereka semuanya, sehingga aku berharap aku tetap akan dibangkitkan bersama mereka walaupun amalanku tidak bisa seperti mereka. Semoga Allah Azza wa Jalla membangkitkan kita kelak di hari kiamat dan mengumpulkan kita di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau radhiyallahu taala anhum ajmain. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'awat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.